Jenius Medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1621 sampai tahun 1624. Saat ini, beberapa guru dengan cepat maju ke depan. Nonali, apa yang telah kamu lakukan? Mengapa kamu ada di sini sekarang? Lu Meng bertanya dengan prihatin. Ada yang tidak beres saat ini. Saya pernah mendengar tentang latihan di gimnasium, jadi saya akan datang dan melihatnya, kata Jericho Lee santai, tanpa perubahan ekspresi di wajahnya. Oh, jadi, Lu Meng tiba-tiba mengangguk, cepat pergi dan duduk di sana. Tidak, Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Lu Meng tercengang, tetapi guru lainnya memperhatikan bahwa mata Jericho Lee selalu tertuju pada panggung, dan tubuhnya memancarkan momentum yang mengerikan. Nonali, ini. Beberapa guru semuanya punya firasat buruk, mereka baru pertama kali melihat Jericho Lee seperti itu. Di sini, di platform observasi, Kong Guangjian sudah lama melihat Jericho Lee. Awalnya, dia belum pernah melihat Jericho Lee sebelumnya. Dia cukup kecewa. Dia mengira bocah itu sedang dalam pelarian dan masih memikirkan cara membersihkan Jericho Lee. Sekarang Jericho Lee berinisiatif untuk muncul dan mengantarkannya ke pintu, sehingga menghemat waktu dia untuk menemukan seseorang. Saya pikir Anda tidak berani datang, tetapi Anda tetap muncul, kata Kong Guangjian dengan ekspresi main-main. Di Weilong, dia dan beberapa anggotanya tidak ditangani, dan semuanya adalah anggota keluarga lain tanpa kecuali. Ada persaingan dan kontradiksi antar keluarga. Itu sebabnya dia membawa Yuan Li ke pedang. Pertama, dia ingin membalas dendam pada dirinya sendiri. Kedua, dia ingin memperingatkan orang lain agar jujur. Awalnya Kong Guangjian tidak berniat menghadapi Yuan Lai seperti ini, namun karena Jericho Lee membersihkan Kong Lin 2 hari lalu, membuat Kong Lin utuh, dan terlalu dekat dengan Yuan Lai, yang membuatnya terbunuh. Meskipun karena beberapa aturan, dia tidak bisa membunuh Yuan Lai, tapi tidak masalah untuk mengalahkan Yuan Lai hingga menjadi cacat dan berbohong selama beberapa bulan. Setelah diselidiki, Yuan Lai tidak berani membeberkan kebenarannya. Tentu saja, alasan mengapa dia melakukan semua ini terletak pada Jericho Lee. Kemarin, dia melihat dengan matanya sendiri cara luar biasa Jericho Lee. Sekarang dia sangat takut dan waspada. Apalagi dia masih punya tugas. Dia khawatir keberadaan Jericho Lee akan mempengaruhi tugasnya, jadi jika dia bisa menyingkirkan orang terlebih dahulu, dia tidak akan keberatan menyingkirkan mereka. Saat ini, pertarungan di atas panggung sepenuhnya sepihak. Yuan Lai benar-benar dirugikan. Dia dikalahkan oleh Xiao Chen. Kuncinya adalah dia tidak bisa menunjukkan penampilannya yang terluka meskipun dia terluka, yang membuat hati Yuan Lai tertahan semaksimal mungkin. Semua guru dan siswa yang hadir bingung. Apa yang dia lakukan? Atau apakah kamu sendiri yang akan terlibat dalam pertarungan? Apakah kamu gila? Dia naik saat ini dan menjelaskan bahwa dia sedang mencari kematian. Apa yang dia pikirkan? Aku sedang terburu-buru untuk mati. Semua guru dan siswa terkejut dan bingung dengan kelakuan Jericho Lee. Hanya sedikit siswa yang memahami bahwa Jericho Lee benar-benar marah. Berdasarkan pemahaman mereka tentang Jericho Lee, perilaku Kong Guangjian benar-benar membuatnya marah. Nonali, apa yang akan kamu lakukan? Lu Meng maju dan berhenti di depan Jericho Lee. Presiden Lu, mohon minggir. Jericho Lee berhenti. Latihan ini diatur oleh Kepala Borkong. Anda harus bertanya kepadanya apa maksudnya, kata LV Mengkuan. Bukan dia yang memutuskan apa yang aku lakukan. Sekali lagi, minggir. Wajah Jericho Lee tanpa ekspresi dan nadanya kaku. Ini, LV Meng tertegun. Pada saat ini, sosok cantik bergegas mendekat dan menarik LV Meng ke samping. Din LV, jangan terlibat dalam masalah ini. Tetapi dengan banyaknya orang yang menonton, saya tidak bisa melihat Tuan Li naik. Bagaimana jika dia terluka secara tidak sengaja? Lu Meng berkata dengan bodoh. Yin Sue berkata tanpa daya, jika kamu terlalu banyak berpikir, dia tidak akan terluka, hanya orang lain yang akan terluka. Lu Meng tercengang, dan banyak guru serta siswa terkejut mendengarnya. Maksudnya itu apa? Apakah Jericho Lee sangat kuat? Jericho Lee berjalan cepat menuju arena pertarungan. Ketika dia sampai di tepi, Sining berlari untuk menghentikannya. Jericho Lee, kamu tidak bisa naik. Minggir. Ku bilang, kamu tidak bisa naik. Sangat berbahaya di atas panggung sekarang, dan pertarungan mereka juga sangat sengit. Jangan bilang, dalam hal ini, apakah kamu ingin naik dan menyelamatkan instruktur Yuan? Sining tidak mengerti sama sekali.
Meskipun Jericho Lee sangat mengejutkannya malam itu, setelah penyelidikan oleh Zhou Changgong dan Gao Lingling, semuanya bergantung pada penghargaan keluarga panjang, jadi dia tidak menganggap serius Jericho Lee. Kapan kamu akan berbicara omong kosong? Saya berkata, minggir. Jericho Lee mengerutkan kening, dan Si Ningsiu mengerutkan kening, kamu sangat membosankan. Tidakkah kamu melihat bahwa instruktur Yuan sama sekali bukan lawan dari instruktur Xiao? Apalagi, kepala Bor Xiao sangat kejam. Anda hanya akan dipukuli sekarang. Bodoh. Jericho Lee kehilangan kesabaran, jari-jari kakinya sedikit menyentuh tanah. Seluruh orang langsung melompat setinggi lebih dari 3 meter, arena tantangan yang dia bangun dengan mudah dilompati. Adegan itu meledak. Wow, aku tidak punya mata, kan? Tiba-tiba dia melompat. Tinggi arena ini hampir 3 meter. Dia melompat dengan mudah. Apakah dia ahli Wulin? Semua guru dan siswa yang hadir terbelalak, dan para guru serta siswa jurusan pengobatan tradisional Tiongkok bahkan lebih terkejut lagi. Hanya beberapa orang, seperti Zuolong, yang terbiasa dan memiliki wajah yang tenang. Wang Yongsui sepertinya memikirkan sesuatu, diam-diam menatap Zuolong. Anda sudah tahu bahwa Tuan Li adalah ahli seni bela diri, bukan? Zuo lama tidak berbicara. Jika kamu tidak mengatakannya lebih awal, kekhawatiran kami akan sia-sia. Wang Yongsui mengeluh. Wang Xiao sangat bersemangat. Ya Tuhan, aku tidak menyangka Tuan Li adalah seorang guru tersembunyi. Tampaknya instruktur Yuan bisa diselamatkan. Tidak heran Zuolong kamu berani mengatakan bahwa jika Tuan Li datang, instruktur Yuan akan diselamatkan. Darren King, kamu sudah tahu bahwa Tuan Li sangat kuat. Ini tidak cukup menarik bagimu. Sebagian besar siswa di kelas masih sangat bersemangat. Bagaimanapun juga, skill Jericho Lee telah menunjukkan bahwa dia memiliki kekuatan yang tak terduga. Wajah Zhou Changgong, Sui Wuye dan orang lain tenggelam. Mereka memikirkan kembali pelajaran Kuwenzu malam itu. Mereka memiliki semacam ketakutan dan ketakutan di dalam hati mereka. Saat ini, Jericho Lee melompat ke arena tantangan, tepat ketika Xiao Chen bersiap untuk menjatuhkan Yuan Lai dengan tinjunya, dan Yuan Lai telah mencapai batasnya dan tidak ada jalan kembali. Lihat, Jericho Lee melambai, hisapan kuat langsung menyerap kebohongan Yuan, dan serangan Xiao Chen langsung gagal. Dong. Yuan Lai berlutut dengan satu kaki, wajahnya memucat, mulutnya penuh darah, rambutnya acak-acakan, dan napasnya sangat putus asa. Jericho Lee sekilas melihat lukanya sangat serius, dan diperkirakan seluruh jeroan telah rusak. Matanya dingin, apakah kamu masih bisa membawanya? Bab 1622. Masih tidak bisa mati, Yuan Lai menyeka sudut mulutnya, berpura-pura itu tidak masalah. Jika kamu bertahan seperti ini, apakah kamu tidak akan menyerah? Jericho Lee marah dan lucu. Jika aku menyerah, aku akan kehilangan lebih dari sekedar wajahku. Sebenarnya kenapa Yuan Lai tak mau menyerah saja? Selama kamu menyerah, tidak perlu terluka. Namun sebagai seorang instruktur, dia mewakili wajah seluruh tim. Begitu dia mengaku kalah, seluruh tim akan dipermalukan. Konyol, apa menurutmu aku peduli dengan wajah membosankan itu? Jericho Lee memutar matanya, kehormatan dan wajah yang sebenarnya tidak bisa diandalkan untuk diperjuangkan. Kamu tidak mengerti, Yuan Lai menggelengkan kepalanya. Pandangannya berbeda dengan Jericho Lee. Sebagai seorang prajurit, sikapnya terhadap kehormatan selalu sangat serius. Terkadang ketika dia kalah, itu melukai wajah para prajurit. Dibandingkan dengan Jericho Lee, beban rohaninya lebih berat. Yah, karena kamu bersikeras memperjuangkan ini, aku akan memperjuangkanmu. Jericho Lee mengeluarkan jarum perak dan menusukkannya ke punggung tangan Yuan Lai. Kemudian Yuan Lai merasakan arus hangat mengalir dari punggung tangannya ke seluruh tubuhnya. Rasa sakit di tubuh segera hilang, dan lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bahkan jeroan yang bergerak pun mulai kembali ke posisi semula. Ini. Hati Yuan Lai penuh gelombang. Turunlah, jangan mencoba menjadi berani ketika kamu tidak bisa melakukan sesuatu lain kali, kata Jericho Lee dengan tenang. Terima kasih, kata Yuan Lai penuh terima kasih, lalu turun dari arena tantangan. Jericho Lee mengawasinya turun. Begitu dia menoleh, momentum mengerikan muncul darinya. Napasnya keluar seperti seorang pembunuh, yang membuat Xiao Chen, yang bangga mengalahkan Yuan Lai, menggigil. Siapa yang memberimu keberanian untuk membuat instruktur di kelasku terluka parah dan membuatnya berpura-pura tidak terluka? Umur panjang untuk memainkan trik ini di depanku. Pada awalnya, sebagian besar guru dan siswa mengira Jericho Lee akan mendatangi Yuan Lai untuk meminta bantuan, sehingga masalah tersebut berlalu.
Siapa tahu Jericho Lee melontarkan pertanyaan seperti gelombang kemarahan, membuat semua orang tercengang. Tuan Lee, apakah ini untuk instruktur Yuan? Sepertinya begitu. Aku tidak melihat tampangnya yang mematikan. Ini pertama kalinya aku melihatnya seperti ini. Para siswa jurusan pengobatan tradisional Tiongkok semuanya terkejut, dan para guru mengerutkan kening. Secara khusus, Jericho Lee masih menjadi guru di sekolah tersebut. Dengan melakukan hal tersebut, ia telah membentuk citra negatif sebagai mahasiswa. Namun, pemikiran guru dan siswa pasti berbeda. Sebagian besar siswa yang hadir sangat antusias. Baik, kata Tuan Lee. Sapi. Jangan nasihat, lakukan saja. Laki-laki macam apa dia? Tuan Lee punya benih. Berani menantang masyarakat Weilong, berani sekali, meski kalah, tidak memalukan. Jika Tuan Lee menang, Weilong akan menjadi aib. Bagaimana bisa begitu mudah menang melawan Veron? Saya tidak yakin dia akan menang. Apa bedanya menang atau tidak? Apakah Anda memiliki keberanian seperti Nona Lee? Jika tidak, tutup mulut siswa atas kesombongan Jericho Lee, tidak hanya tidak menunjukkan antipati sedikitpun, namun kebanyakan orang bersikap positif. Di mata para pelajar yang belum terjun ke masyarakat, mereka harus tegas dan jujur dalam menghadapi sesuatu, bukannya penakut. Bisa dibilang ini adalah pojok milik anak muda. Tentu saja, beberapa orang akan dihaluskan secara bertahap setelah mereka masuk ke masyarakat, namun kini para siswa tidak menganggap apa yang dikatakan Jericho Lee itu salah. Hal ini membuat banyak guru yang hadir, satu persatu tak berdaya dan tersenyum masam. Di arena tantangan, Xiao Chen mencibir, "Nak, siapa kamu, beraninya kamu mengatakan sesuatu kepadaku? Bukan terserah kamu untuk menilai apa yang aku lakukan. Semua. Kamu benar tentang satu hal. Aku benar-benar berpura-pura menjadi publik demi keuntungan pribadi. Tapi itulah yang dimaksud oleh kepala Borkong. Aneh kalau Yuan Li terlalu dekat denganmu." Jericho Lee tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Dia tahu itu karena Kong Guangjian. Saya tidak tahu bagaimana barang semacam ini menjadi kepala instruktur Weilong. Sepertinya kunci lampu lubang memberi Anda dukungan, sehingga Anda tidak dapat melihat situasi saat ini dengan jelas, dan ekornya agak terangkat ke langit, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Hentikan. Siapa yang kamu takuti? Kamu pikir aku takut padamu ketika kamu mengatakan itu? Dia yang bisa membuatku takut belum lahir. Xiao Chen tidak suka minyak dan garam. Saat ini, Kong Guangjian sedang mengamati platform berdiri dengan senyum tipis di wajahnya dan berkata, "Tuan Li, aku tahu kamu sangat marah, tapi ini pertarungan yang baru saja aku rencanakan. Jika Anda tidak yakin, Anda bisa menemui saya, tetapi jika Anda menemui instruktur Xiao, saya khawatir Anda salah orang." Jericho Lee berbalik dan melihat ke atas. Jika Anda ingin menonjol sebagai instruktur Yuan, Anda bisa. Tetapi beberapa hal harus dilakukan sesuai aturan. Jika Anda ingin menggunakan cara-cara kasar, itu memalukan bagi Weilong, dan saya tetap tidak akan menyetujuinya. Kong Guangjian tidak tersenyum, lalu menambahkan, Tuan Li masih muda dan energik. Mungkin dia tidak bisa mendengarkan apa yang saya katakan. Jika Tuan Li bersikeras untuk tidak mendengarkan, diperkirakan dia tidak akan melanjutkannya. Menjadi guru di Universitas Mordu. Banyak guru dan siswa yang tercengang ketika kata-kata itu terlontar. Beberapa guru mengerutkan kening, hati penuh kekhawatiran. Awalnya, Jericho Lee bisa datang ke Universitas Mordor sebagai guru melalui pintu belakang. Meskipun dia memiliki keistimewaan, jika dia bertindak terlalu jauh, tidak mungkin dia bisa mentolerirnya. Namun, Jericho Lee terkekeh, apakah kamu pikir kamu terlalu merasa benar sendiri? Aku hanya tidak mengikuti aturan. Kamu tidak bisa memecatku jika kamu membiarkan siapapun. Hanya aku yang ingin pergi, tapi tidak ada seorang pun telah memecat saya. Sebagai seorang dokter alam, tingkat keterampilan medisnya, sebagai seorang guru universitas sudah melebihi batas. Jika dia bersedia mengatakan bahwa dia bersedia menjadi guru universitas, semua perguruan tinggi dan universitas di negara ini akan berjuang hidup untuk melemparkan ranting zaitun kepadanya. Lucunya Kong Guangjian berbicara sendiri di sini. Dia berpikir betapa masuk akalnya dia. Di mata Jericho Lee, rasanya seperti kentut. Tampaknya Tuan Li sangat percaya diri. Kong Guangjian tentu saja tidak mempercayai kata-kata Jericho Lee. Dia mengira itu hanya bebek mati yang mulutnya keras. Jericho Lee melirik ke arah guru dan siswa, dan melihat banyak guru yang khawatir. Dia tahu apa yang dikhawatirkan orang-orang ini, jadi dia tertawa, jika Anda khawatir tentang dampak negatif apa yang akan saya bawa ke Universitas Mordor, Anda terlalu banyak berpikir.
Jika kepala Borkong tidak bertindak terlalu jauh, saya tidak akan peduli. Tapi aku punya temperamen yang buruk. Aku tidak keberatan mengirimnya menemui Raja Neraka jika dia memprovokasiku. Bab 1623. Banyak guru dan siswa yang menunjukkan warna aneh, ini terlalu sombong bukan? Apakah menurut Anda itu drama TV? Namun, Zuolong dan yang lainnya mencibir, siapapun yang tidak mempercayai kata-kata Li Shao akan menyesalinya nanti. Lihat, bahkan jika kunci lampu lubang ini tidak mati hari ini, ia harus pergi secara horizontal. Lainnya, Jericho Li benar-benar kuat. Haha. Tampaknya Tuan Li sangat percaya diri. Kong Guangjian masih tidak berpikir begitu. Dia melambaikan tangannya. Karena Tuan Li sangat percaya diri, Tuan Xiao, Anda harus memperlakukan Tuan Li dengan baik. Tidak masalah. Xiao Chen menyeringai di sudut mulutnya, dengan cibiran di wajahnya. Dia menoleh dan memandang Jericho Li, Tuan Li, ini adalah permintaan pertempuran yang Anda ajukan atas inisiatif Anda sendiri. Jika Anda kalah, jangan menyesalinya. Saya akan melakukannya dengan sangat keras. Jangan khawatir, aku akan menyuruhmu berbaring selama beberapa bulan, kata Jericho Li sambil tersenyum. Mendengar hal tersebut, sekelompok guru dan siswa kembali tersentak. Apakah itu sombong? Sial, ini mungkin guru universitas paling sombong dan termuda yang pernah saya lihat. Menyampaikan keluhan kepada siswanya. Haha, kamu sangat percaya diri. Kepala sekolah Lang, guru muda ini, apakah benar-benar seorang guru di sekolahmu? Mengapa tidak terlihat seperti itu? Pada saat ini, Rektor Universitas Yundian dan Universitas Jiaoling memandangnya. Pada Lang Suping dengan aneh. Lang Suping juga kesulitan berdebat, jadi dia hanya bisa menghela nafas. Saya harap kali ini semuanya tidak menjadi masalah besar. Dia sakit kepala sekarang, tetapi tidak ada solusi kecuali sakit kepala. Kong Guangjian benar-benar marah pada Jericho Li. Dia menatap Xiao Chen dengan dingin, Instruktur Xiao, lepaskan tangan dan kakimu, jangan pegang tanganmu. Ya, Xiao Chen tidak bisa menahannya untuk waktu yang lama. Sebagai anggota peringkat teratas Weilong, kekuatannya jauh lebih kuat daripada prajurit biasa. Selain itu, ia telah melakukan banyak tugas berbahaya, yang telah melatih kemampuan reaksi dan observasinya yang kuat. Meskipun dia tidak terlalu mengenal Jericho Li, dia merasa Jericho Li sedikit marah. Kong Guangjian juga mengingatkannya bahwa Jericho Li tampaknya adalah seorang pejuang dan memiliki kekuatan yang baik. Xiao Chen tidak takut akan hal itu, tetapi lebih bersemangat untuk mencobanya. Awal. Sining ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan kemudian dengan hati-hati mengumumkan dimulainya pertempuran. Begitu suara itu turun. Kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia mendatangi Jericho Li. Dia tinggi dan besar. Tinjunya sebesar mulut mangkuk. Ada angin kencang di tinjunya, dan serangannya sangat dahsyat. Sangat cepat. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari Instruktur Xiao? Semua siswa yang hadir memukul. Mereka hanya melihat bayangan gelap. Xiao Chen berada di depan Jericho Li. Ini adalah kecepatan yang mengerikan. Aku khawatir Nona Li akan sengsara. Banyak siswa yang kagum dan mulai khawatir serta kasihan pada Jericho Li. Namun detik berikutnya, semua orang di ruangan itu tercengang. Tinju Xiao Chen tertancap di depan dahi Jericho Li, satu tangan dengan lembut menggenggam tinjunya. Bersenandung. Begitu wajah Xiao Chen berubah, dia memaksakan sikunya lagi dan berlari ke depan, mencoba menghancurkan tinjunya. Namun, sekeras apapun dia berusaha, tinjunya masih tertancap di udara, dan benangnya tidak bergerak. Kis, bagaimana mungkin? Guru Li benar-benar mengambil tinju Instruktur Xiao. Kelopak mata banyak siswa melonjak liar dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Hanya sedikit kekuatan. Jericho Li menyeringai olok-olok di sudut mulutnya. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Aku akan membayar atas apa yang telah kamu lakukan. Xiao Chen hendak menarik tangannya. Tiba-tiba terdengar suara retakan yang menusuk di telinganya. Klik. Jericho Li tidak ragu-ragu. Begitu dia mengerahkan kekuatan pergelangan tangannya, tangan kanan Xiao Chen terpelintir menjadi dua bagian. Ah! Teriak Xiao Chen dengan getir. Itu tidak cukup. Jericho Li melemparkan pria itu ke udara. Dengan ujung kakinya, dia melompat ke udara, mengayunkan kaki kanannya dan menendang Xiao Chen dengan keras. Bang! Seluruh tubuh Xiao Chen membuat gerakan lurus ke atas, menghantam atap setinggi lebih dari 10 meter, dan jatuh dengan cepat. Suara mendesing. Sebuah bayangan langsung tersapu dan muncul di Xiao Chen, menendang ke bawah. Bang! Itu adalah suara memekakkan telinga lainnya.
Xiao Chen jatuh ke tanah dengan akselerasi jatuh lurus. Diam. Adegan itu senyap seperti kematian. Semua orang memandang Xiao Chen, yang terbaring di genangan darah, seolah-olah dia melihat hantu. Batuk. Xiao Chen terjatuh di arena tantangan, tubuhnya gemetar, dan darahnya mengucur keluar. Seluruh tubuhnya hancur. Dia tampak sangat menyedihkan. Siapakah di antara Anda yang dapat melihat dengan jelas bagaimana Tuan Li melakukannya? Lama sekali, beberapa siswa bertanya. Saya tidak melihatnya. Terlalu cepat untuk melihat dengan jelas. Saya hanya melihat bayangan, lalu instruktur Xiao jatuh. Mengerikan. Kami semua ketakutan. Melihat sosok dominan yang berdiri di arena tantangan, beberapa orang terpesona melihatnya, sementara para mahasiswa jurusan pengobatan tradisional Tiongkok bersorak. Ya Tuhan. Nona Li menang. Pembunuhan kedua. Ini adalah pembunuhan kedua. Ini bukan pertarungan di semua tingkatan. Saya tahu Tuan Li pasti akan menang. Tuan Li pasti seorang master. Saya tidak bisa melakukannya. Saya ingin belajar seni bela diri dari dia. Awalnya, mereka khawatir Jericho Lee akan kalah, tetapi mereka tidak tahu bahwa Jericho Lee dengan mudah membunuh Xiao Chen. Itu adalah abdi Tuhan. Bagaimana orang ini bisa melakukannya? Tanda tanya petik 2. Yuan Lai menelan ludahnya. Baru saja Jericho Lee terlalu cepat untuk melihat dengan jelas. Dia hanya melihat Jericho Lee melompat dari tanah, lalu Xiao Chen langsung membentur langit-langit dan akhirnya terjatuh. Dia akhirnya mengerti bahwa kekuatan Jericho Lee adalah tidak digambarkan sebagai mengerikan. Seharusnya disebut teror, tak terduga. Bagaimana bisa? Wajah Zhou Changgong sangat jelek. Bahkan Kong Guangjian tidak bisa tertawa sekarang. Dia mengukur wajahnya dengan ekspresi ngeri. Si Ning tertegun. Dia berpikir bahwa dia baru saja menertawakan Jericho Lee karena mencari kematian ketika dia naik ke panggung. Sekarang wajahnya terbakar. Tuan Li, ada apa dengan dia? Tanganmu terlalu berat, bukan? Pada saat ini, LV Meng bingung dengan beberapa staf di atas panggung, memandang Xiao Chen yang setengah mati, wajahnya pucat. Jericho Lee tampak acuh tak acuh. Saya berbaik hati membuatnya tetap hidup. Biarkan dia berbaring selama setengah tahun dan beri dia peringatan setengah tahun. Banyak orang yang mematikan AC karena menganggapnya terlalu kejam, bukan? Biarkan seseorang berbohong selama setengah tahun, meskipun cederanya baik, saya khawatir harus meninggalkan gejala sisa. Nona Li, seni bela diri apa yang baru saja kamu gunakan? Seorang guru yang sangat tertarik berlatih pencak silat mau tak mau bertanya. Seni bela diri. Saya tidak menggunakan apapun, kata Jericho Lee ringan. Bab 1624. Bukankah itu mungkin? Bukan. Hanya dia, tetapi banyak guru dan siswa juga terkejut. Ketika mereka memukuli orang seperti itu, mereka tidak berguna. Itu omong kosong. Mereka tidak percaya bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan orang seperti ini tanpa seni bela diri. Jericho Lee terlalu malas untuk menjelaskan. Dia melirik Kong Guangjian di platform observasi dan berkata, giliranmu selanjutnya. Keluar dari sini. Orang-orang gempar. Apakah dia akan membersihkan Kong Guangjian? Kong Guangjian mengira dia dihina, dia marah, jangan terlalu sombong. Karena kamu ingin menantangku, aku akan bermain denganmu. Awalnya, dia meminta Xiao Chen untuk berurusan dengan Jericho Lee, tetapi Xiao Chen dikalahkan oleh Jericho Lee, yang membuatnya sangat marah. Sekarang Jericho Lee telah mengganggunya, dia tidak tahan lagi. Kalau tidak, orang lain berpikir begitu orang Wei Long adalah pengecut. Tuan Li, apakah ini duel dengan kepala instruktur? Terlalu berantakan, bukan? Kepala instruktur Kong, sebagai kepala instruktur Wei Long, pasti jauh lebih kuat daripada instruktur Yuan. Semua siswa jurusan bahasa Cina tradisional obat-obatan khawatir. Dan Kong Lin hampir melompat kegirangan, hebat. Paman ketiga akhirnya akan bertarung. Anak laki-laki itu sudah mati. Banyak siswa yang gempar. Kong Guangjian, sebagai kepala instruktur Wei Long, memiliki kekuatan yang besar. Apakah Jericho Lee terlalu besar? Yah, kepala Borkong pasti bisa membersihkan anak itu. Ya. Saya hanya akan menunggu untuk melihat anak itu berlutut dan memohon belas kasihan. Yunya dan Sui Wuye tidak sabar untuk melihat Jericho Lee kalah dan berlutut memohon belas kasihan. Zhou Changgong mencibir, lihat apakah kamu bisa menjadi sombong kali ini. Petik 2. Kali ini, sebuah suara yang tidak asing terdengar, apakah kamu berharap Li kehilangan lebih sedikit? Simpan itu. Dia tidak akan kalah. Hanya orang lain yang akan kalah. Begitu ucapan ini keluar, Kong Lin menjadi marah, apa yang kamu katakan?
Petik 2. Aku bilang pamanmu yang akan kalah. Kamu sebaiknya berdoa agar Li Shao tidak terlalu kejam, atau paman ketigamu tidak akan melihat matahari besok. Zuo Lama menulis dengan ringan. Yu Konglin sangat marah. Paman ketiga saya adalah instruktur umum Weilong, dan dia adalah yang teratas di antara pasukan khusus. Dia telah mengumpulkan ki sejatinya. Hanya anak laki-laki yang akan kehilangan Zuolong yang terkekeh, naif. Li Shaoqi adalah guru surga. Tahukah Anda apa arti kata guru surga? Tuan surgawi. Banyak siswa yang tercengang. Mereka belum pernah mendengar kata benda seperti ini. Kembali ke guru surgawi. Itu hanya tongkat ajaib. Kamu pikir itu akan membuatku takut? Kong Lin membalas, meskipun dia telah berlatih seni bela diri sejak dia masih kecil, kualifikasinya tidak tinggi, dan sejauh ini dia tidak melakukannya. Kumpulkan ki aslinya. Wajar saja jika keluarga Kong tidak bisa menjelaskan ilmu bela diri kepadanya terlalu dalam. Dia sama sekali tidak tahu arti dari penguasa surga. Dia hanya mengira itu adalah kata yang sama dengan Tuan dan tongkat dewa di pinggir jalan. Orang bodoh tidak kenal takut. Zuolong tidak ingin bicara omong kosong lagi. Berbicara dengan orang-orang ini seperti berbicara satu sama lain. Pada saat ini, di mata sekelompok guru dan siswa, Kong Guangjian langsung melompat. Tanpa berjalan di atas panggung, dia melompat ke arena tantangan. Posturnya sangat keren, lompatan 5 atau 6 meter. Tindakan semacam ini, dibandingkan dengan sikap berlebihan Jericho Lee, langsung membuat banyak siswa yang hadir bersorak-sorai. Kong Guangjian jatuh ke tanah, tangannya di belakang, menatap Jericho Lee sambil tersenyum, bagaimana cara bertarung. Lihat, penuh hinaan dan hinaan, jelas tidak menaruh perhatian pada lawan. Sebagai orang yang telah menguasai ki sejati, ia kini setengah melangkah ke dunia seni bela diri. Visi dan kekuatannya tidak sebanding dengan orang biasa. Hal ini memberinya kepercayaan diri yang tinggi, yang terkadang membuatnya menjadi sangat sombong. Jericho Lee berdiri di tempat, tampak tenang, seperti yang kamu sebutkan, tapi hasilnya hanya satu, kamu kalah. Kata-kata sombongnya langsung menarik keterkejutan banyak orang. Bukankah orang ini sombong? Bahkan jika dia mengalahkan kepala Bor Xiao, bukan berarti dia bisa mengalahkan kepala Bor Kong. Kekuatan dua orang tidak sama satu sama lain. Kalaupun kalah, mudah untuk bertahan secara langsung. Sebagian besar siswa menganggap penampilan Jericho Lee terlalu sombong, bisa dikatakan ia masih muda dan sembrono. Beberapa orang bahkan mengira Jericho Lee telah meraih kemenangan Xiao Chen dan berkembang. Yuan Li, bagaimana menurutmu? Di platform observasi, seorang pria bertanya kepada Xiang Yuan Li dengan suara rendah. Yuan Lai tertegun, bagaimana menurutmu? Tentu saja, apa pendapatmu tentang pertarungan ini? Menurutmu siapa yang akan menang? Kata pria itu dengan suara rendah. Yuan Lai mengerutkan keningnya, kamu sudah mengetahui hasilnya di hatimu. Apakah kamu masih perlu bertanya padaku? Aku tahu kamu mengira Nona Li akan kalah. Pria itu membalikkan bibirnya. Meskipun petugas pendidikan Konfusius memiliki temperamen yang buruk, dia adalah kepala instruktur dan telah mengajar seluruh pelatihan tim. Tidak seperti prajurit biasa seperti kita, dia telah berlatih seni bela diri dan ki sejak kecil. Sekarang Anda telah memadatkan ki yang sebenarnya. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dikuasai oleh ahli seni bela diri paling serius dalam legenda. Baru saja kamu telah melawan Xiao Chen begitu lama, dan kamu hampir tidak memiliki kekuatan bertarung. Dan kekuatan Xiao Chen, bahkan 1/10 dari instruktur Kong mungkin tidak mencium pidato, Yuan berbaring diam. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan pihak lain itu benar. Kekuatan Kong Guangjian tidak sebanding dengan Xiao Chen, meskipun keduanya hanya tingkat kondensasi Qi, dan tidak memadat sepenuhnya. Namun, di kalangan praktisi pencak silat terdapat perbedaan jumlah Qi asli yang disimpan di alam yang sama, belum lagi mereka yang belum menjadi praktisi pencak silat tidak sopan jika dikatakan bahwa Qi asli yang terkandung dalam kaleng dantian Kong Guangjian tidak bisa dibandingkan dengan 10 Xiao Chen. Jika kamu berkata begitu, bukankah Tuan Li pasti kalah? Yuan berbohong khawatir. Haha, bukankah sudah jelas? Pihak lain tertawa dan menatap Yuan Li dalam-dalam. Saya tahu Anda memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Li, tetapi tidak bijaksana berteman dengan Tuan Kong. Ketika permainan selesai, Anda sebaiknya pergi ke kepala Bor Kong untuk meminta maaf. Menurutnya, itu perlu untuk meminta maaf. Jika Yuan Li tidak meminta maaf, kemungkinan besar Kong Guangjian akan memanfaatkan alasan tersebut dan bahkan memakai sepatu Yuan Li. Yuan Li mengepalkan tangannya. Sejujurnya, dia tidak bersedia meminta maaf kepada Kong Guangjian.
Lagi pula, dia baru saja hampir dibunuh oleh Kong Guangjian. Jika bukan karena Jericho Lee, dia tidak akan mati sekarang. Jika dia terluka parah, dia tidak akan bisa melarikan diri. Terus terang, Kong Guangjian tidak seperti instrukturnya, tapi lebih seperti musuh. Biarkan dia pergi sekarang untuk meminta maaf kepada musuh dan sujud, hal seperti ini dengan hatinya, sungguh tidak bisa dilakukan. Dia sangat khawatir Jericho Lee akan kalah. Jika Jericho Lee kalah, akibatnya tidak sesederhana kalah dalam satu pertandingan. Dengan gaya akting Kong Guangjian, tidak hanya Jericho Lee tapi dia juga akan menderita. Ini membuat Yuan Lai pusing. Dia sedang memikirkan apakah dia harus menghentikan pertarungan. Jika pertempuran bisa diakhiri, maka kekhawatirannya tidak akan ada lagi, tetapi dalam hal ini, Jericho Lee mungkin tidak setuju.